Orang yang di rekaman ini kamu kan? Apa kamu mau menyangkal kamu pernah berhubungan sama Melani? Aku orang yang udah ngelakuin itu, Ma. Maksudnya? Aku orang yang udah nulis soal di Facebooknya Melani, Ma. Weni? Kalau Anda ingin melihat Melani, dan tunggu kabar dari saya. Stop, Pak. Stop. Saya ingat, Pak. Saya ingat suara laki-laki ini, Pak. Siapa namanya, Pak? Romi. Ya, Romi Purnomo, Pak. Di mana anak kamu? Nugraha! Mas Chandra, Mbak Rini, ada apa ini? Di mana anak kamu? Saya harus bicara sekarang. Kurang ajar. Mas, ada apaan sih? Kok marah-marah gini? Saya harus bicara sekarang. Di mana? Mas Chandra, tolong tenang dulu sebentar. Tolong ceritakan ke kita, ada masalah apa ini? Cepat saya bilang, di mana? Sejak kapan kamu pacaran dengan Melani? Dan apa yang kamu lakuin sama dia? Apa? Hei! Jangan bodoh! Kenapa? Hah? Saya menginginkan Chandra menderita seumur hidup. Seperti dia pada saat menjebloskan saya ke dalam penjara. Hah? Semua ini gara-gara Chandra sialan itu. Romi, saya ngerti. Tapi kita bisa bicara ini baik-baik. Tidak pernah ada orang yang tahu di mana Melani berada. Orang mendekat. Jawab, Pasya. Kamu jawab di depan orang tua kamu, apa benar kamu pacaran dengan Melani? Jawab! Mas Chandra itu dengar dari mana masalah ini? Tahu dari siapa? Aku tahu kehilangan Melani sangat mempengaruhi emosinya Mas Chandra. Tapi Mas nggak bisa nuduh Pasya sembarangan gitu aja. Orang tua macam apa kalian? Bisa-bisanya kalian nggak sadar anak seperti ini yang kalian didik selama ini. Chandra, tolong hormatin kita. Anak kalian yang nggak bisa menghormati saya. Dia pacaran dengan Melani, sepupunya sendiri. Itu nggak bener, Om. Kamu bilang nggak benar. Apa yang terjadi dengan Melani? Dan apa yang kamu lakukan sama Melani? Apa? Cukup, Mas. Pasya nggak ngelakuin apa-apa. Mas Chandra kenapa sih? Kok
bisanya berpikiran kayak gitu? Lisa, kamu tahu Angga sempat merekam kebersamaan mereka di malam hilangnya Melanie. Dan kamu tahu, sekarang rekaman itu udah ada di tangan polisi. Apa benar itu, Pasya? Pasya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Kamu nggak ngelakuin apa-apa. Tapi bener nggak kamu pacaran sama Melanie? Jawab. Di mana Melanie? Saya bilang jawab, di mana Melanie? Saya minta Mas Chandra keluar dari rumah saya sekarang. Saya tidak akan keluar dari rumah kamu ya. Sebelum anak kamu bicara dengan saya. Biar aku sama Nugraha aja yang ngomong sama Pasya. Buat apa, Lis? Anak kamu sudah bertindak seenaknya. Kamu pikir anak kamu bisa sadar dalam waktu semalam? Iya. Aku mohon, Mas. Mas, apa yang Lisa bilang benar. Biar Lisa sama Nugraha yang ngomong sama Pasya. Suami saya tidak jahat, Pak. Dia mengalami gangguan setelah dia masuk penjara. Dan saya berani bersumpah, suami saya tidak jahat, Pak. Tapi ibu tahu apa yang dilakukan suami ibu itu salah. Saya sadar itu memang salah. Tapi semuanya udah terlambat, Pak. Suami saya melakukan itu karena dia dendam dengan Pak Chandra. Kenapa ibu ngelapor ke polisi tentang perbuatan suami ibu? Saya diancam, Pak. Tadinya saya mau melaporkan hari ini. Tapi suami saya tidak pernah menculik Melanie, Pak. Dan suami saya tidak tahu apa-apa tentang gadis itu. Romi untuk menelpon Pak Chandra di rumahnya. Laki-laki ini sangat membenci Pak Chandra. Dia memiliki banyak hal tentang Bapak. Begitu juga dokumen perusahaan pada saat dia bekerja di perusahaan Bapak. Saya yakin bukan dia yang menculik Melanie. Tapi kenapa Pak Doni bisa begitu yakin? Gimana kalau dia menyembunyikan Melanie di tempat lain? Kita nggak pernah tahu. Saya habis bicara dengan istrinya Romi. Dia bilang Romi menelpon Pak Chandra begitu dia melihat berita tentang penculikan Melanie. Dia bilang dia akan menuntut balas dendam. Saya nggak habis pikir. Kenapa Romi bisa benci banget sama kamu, Mas? Dia pasti punya alasan, kan? Udah lama. Kita nggak bisa mengharapkan apa-apa dari orang gila itu. Seperti Romi. Dia tuh udah kehilangan akal sehat. Pak Chandra nggak perlu khawatir. Saat ini kami sedang menjalani investigasi yang lain. Investigasi lagi, omong kosong. Anda buang-buang waktu saya, tahu nggak? Selama 1 minggu orang gila itu menghancurkan rumah tangga saya. Ngerti? Kita nggak bisa ngabaikan ancaman dalam bentuk apapun, Pak Chandra. Saya nggak peduli. Anda hanya buang-buang waktu saja. Apa yang saya terima hasilnya dari Anda? Nggak ada sama sekali. Pak Doni, apakah Anda masih menyadap handphone saya? Penyadapan telepon Pak Chandra disetujui karena Bapak menyimpan telepon Romi dari kami. Saya harap kalau ada telepon serupa, Bapak bisa lebih percaya sama kami. Hati-hati Anda bicara dengan saya. Anda tahu bicara dengan siapa? Pak Chandra, saya sedang bicara dengan Pak Chandra. Sebaiknya Anda berhati-hati ya. Dan saya tidak suka dengan cara kerja Anda. Dan seharusnya Anda integrasi keponakan saya, Pasya. Bukan saya. Dan Anda di sini hanya buang-buang waktu. Kapan Anda berpura-pura di depan saya dan istri saya, kalau Anda telah melihat rekaman anak saya yang hilang di malam itu? Sebaiknya Bapak membiarkan saya melakukan pekerjaan saya dengan cara saya sendiri. Saya tahu banget kalau Pasya itu menyembunyikan sesuatu dari saya. Seharusnya Anda curiga dengan dia, bukan saya. Dan saya minta pada Anda. Minta pada Anda. Tolong kasih ke saya informasi sedetail mungkin soal ini. Ngerti?
Melanie itu sepupu kamu. Iya, aku suka Mas sama Melanie. Lagian kita pacaran atas kemauan kita sendiri kok. Tapi Melanie sepupu kamu, Pasya. Ya aku tahu, Mah. Tapi kita saling suka, mau diapain lagi? Sejak kapan? Ya udahlah, nggak usah dibahas. Kenapa? Kamu bisa cerita kok sama Mama. Kamu bisa percaya sama Mama. Kamu kenapa sih, Pasya? Mama ini bukan kandung kamu. Mama sayang sama kamu. Ya udah. Sekarang tolong kamu ceritain sama Mama bahwa kamu benar-benar gak ada hubungannya sama sekali sama hilangnya Melanie. Itu juga Papa pengen tahu. Emangnya Papa udah gila apa? Aku sama sekali nggak ada hubungan apa-apa atas hilangnya Melanie. Permisi, Bu. Bu, di TV ada beritanya non Melanie. Romi Purnomo yang menjadi satu-satunya orang yang dicurigai dalam kasus hilangnya Melanie Wirayuda telah meninggal dunia kemarin malam setelah melompat dari atap gedung saat dikejar polisi. Ada desas-desus lain yang mengatakan bahwa motif dari Romi adalah untuk balas dendam. Mas, aku bener-bener gak sanggup melihat tayangan di TV tadi. Ini semua kayak mimpi buruk buat aku, Mas. Jadi mereka percaya kalau Romi itu mau balas dendam sama kamu. Semua orang itu bodoh. Apalagi yang kamu tutupin dari aku, Mas? Banyak? Maksud kamu apa sih? Berapa banyak kasus yang terjadi di perusahaan kamu, Mas? Udah berapa banyak orang yang kamu jeblosin ke penjara selain Romi? Aku gak pernah tahu itu. Nah, dengerin ya, Maya. Saya ini kerja dengan banyak karyawan. Bukan cuma Romi aja yang bermasalah, bukan. Yang lain juga ada. Jadi kamu rela kalau anak-anak nanggung semua kesalahan kamu? Kalau Melanie nanggung semua kebencian orang-orang itu sama kamu? Kamu rela, Mas? Maksud kamu? Melanie hilang atau diculik gara-gara saya? Iya. Aku nggak pernah nyalain kamu. Tapi Romi juga nggak salah, kan? Romi juga nggak terbukti bersalah, kan, Mas? Aku tahu dia nggak terbukti bersalah. Tapi kenyataannya apa? Kamu rela jeblosin dia ke penjara 5 tahun, Mas. Kamu pikir 5 tahun itu pendek apa? Kamu pikir dong. Kamu nggak pikirin gimana anaknya? Di mana hati nurani kamu, Mas? Itu bohong. Itu bohong, kamu ngerti? Itu bohong. Kamu tuh lebih percaya siapa? Saya atau TV? Gue punya cerita buat lo. Lo udah dengar belum berita di TV tentang kematian tersangka pencuri keponakan gue? Belum, kita cerita di dalam. Gue tau lo lagi ada masalah keluarga sekarang. Tapi gue gak bisa ngobrol sama lo. Dan gue minta lo pergi dari rumah gue. Lo kenapa sih, Dan? Curiga gue. Jangan-jangan ada perempuan lagi di dalam. Gue buktiin dulu deh. Dan gak ada siapa-siapa di tempat gue. Dan gue minta lo pergi dari tempat gue sekarang. Sorry, bro. Pak Doni, gimana reaksinya orang tua Melanie tentang soal Romi kemarin itu? Pak Chandra marah banget. Kalau gitu, kami bisa langsung ke pom bensin tempat terakhir kali Melanie terlihat. Dan mulai menanyai para saksi yang ada di sana. Jalanin semuanya dengan tenang, Linda. Saya nggak mau kamu kebawa emosi terlalu dalam di investigasi ini. Ini kasus susah. Pak Doni mulai khawatir sama saya. Pak Doni kan cukup tahu kalau saya bisa menjaga diri sendiri. Jadi tenang aja. Ya, Bu Arini.
Maaf Rida, soalnya saya nggak bisa ngasih tahu apa-apa soal kemarin. Tapi Mas beritahu semuanya ke Rio. Sepertinya Mas Chandra lupa kalau aku ini adik Mas ya. Lagi pula aku gak percaya penlakuan laki-laki gila ini. Apa Mas yakin Melani gak sama dia? Polisi juga bilang sama saya bahwa dia bohong. Tapi dia berusaha meyakinkan saya kalau Melani bersama dengan dia. Yang dia inginkan adalah dari saya ada uang. Dan pelakunya dia sendiri. Aku gak yakin dia bisa ngelakuin ini semua sendirian. Oh ya Mas, jangan lupa nanti malam ada pengajian di rumah buat doain Melani. Makasih ya. Kamu sudah ingetin saya. Ada sesuatu yang saya ingin omongin sama kamu, tapi ini benar-benar gila buat saya. Apalagi sih Mas? Tapi ini benar-benar sulit untuk diomongin. Melani sama Pasha, mereka pacaran. Syah. Lu tuh gak berhak begitu sama Melani. Tapi lu ngapain sih makin rekam segala? Nih, denger ya. Sebentar lagi lo akan ngeliat apa yang bakal gue lakuin sama benda kesayangan lo ini. Syah. Syah, lu kurang ajar lu. Masya udah. Apa-apaan sih kalian nih? Oh, maaf ya Om ya. Lebih baik kamu tanya sama anak kamu sendiri. Apa yang dia lakuin sama benda kesayangannya itu? Pasha! Agak. Apa-apaan sih? Nggak apa-apa kan? Terima kasih sama Pak Doni. Karena Pak Doni udah mau nyempetin datang. Padahal saya tahu Pak Doni pasti sibuk. Saya mau minta tolong secara pribadi, Pak Doni. Nggak masalah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Semenjak kejadian Romi, saya jadi berpikir tentang masalah lain. Jangan dipikirkan yang lain itu, Bu. Paling nggak kita yakin kalau Romi nggak menculik Melani. Bukan cuma itu. Saya jadi sadar kalau banyak orang yang membenci suami saya. Dan itu penyebab hilangnya Melani, Pak Doni. Suami Ibu itu adalah orang sukses. Nggak heran kalau orang pada iri sama dia. Jadi maksud Bapak, saya harus takut karena hidup kami jadi terancam. Maksud saya, sebaiknya Bu Arini lebih hati-hati dengan apa yang terjadi di sekitar Ibu. Menurut Pak Doni yakin kalau Pasha memang ada kaitan sama hilangnya Melani? Untuk saat ini, saya belum bisa ngasih jawaban apa-apa, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hanya dengan kekuatan Allah beserta keluarga dan teman-teman terdekat yang dapat kita hadapi masa sulit ini. Melani membutuhkan doa kita bersama. Melani membutuhkan perhatian kita. Apa benar Romi Purnomo berpura-pura menculik Melani? Karena dia pernah dijebloskan ke penjara. Pak Chandra, apa benar Romi Purnomo berpura-pura menculik Melani? Kamu dengar sendiri kan, Mas? Kamu tuh lebih percaya mana, wartawan atau saya sih? Tapi dari mana mereka tahu, Mas? Ya mana saya tahu sih, Mbak. Tasya, terpaksa aku nulis surat ini buat kamu. Karena aku nggak tahu gimana aku bisa kasih tahu perasaanku ke kamu. Aku nggak pernah nyangka sesuatu seperti ini bisa terjadi sama kita. Aku nggak pernah bayangin kalau aku bisa punya perasaan seperti ini ke kamu. Karena kita ini sepupuan.
Aku mencintai kamu, Melanie. Saya akan usir dia. Mas, apa sih kok ngeladenin? Bukan ngeladenin, mereka nggak sopan. Kita lagi berdoa. Enak-enakan aja. Kamu orang itu konsentrasi aja. Ya udahlah. Mas Chandra. Mas mau kemana, Mas? Ya udah, Diam! Semuanya diam! Kalian semua tidak menghormati keluarga saya. Lebih baik kalian keluar atau saya panggil polisi untuk saya usir kalian. Pak, tapi kami butuh berita, Pak. Berita? Iya, Pak. Kalian lebih baik pulang sekarang. Yuk, pulang. Bubar semua. Mereka memang pantas diperlakukan seperti itu. Mas nggak boleh lepas kendali seperti itu, Mas. Mereka tuh media, Mas. Saya nggak tahu mereka akan nulis apa tentang kita besok. Tidak, saya nggak mau berantem ya dengan kamu. Saya tidak ngajak Mas berantem. Kalau Mama masih ada, dia akan ngomong yang sama, Mas. Kita harus menghadapi ini bersama-sama. Keluarga Mas punya masalah, Mas membutuhkan kita semua. Satu-satunya hal yang kita butuhkan saat ini adalah ketulusan. Sejak kapan kamu tahu tentang hubungan Melanie sama Pasha, Lis? Mbak, aku sama Nugraha juga baru tahu. Emangnya Mbak pikir kalau kami tahu dari dulu, kami nggak akan bilang sama kalian semua? Mungkin enggak. Kita semua tahu kok. Kamu akan melakukan apa aja untuk membelain Pasha. Iya kan? Maaf Mbak Arini, Pasha memang suka buat masalah. Tapi saya rasa dengan hilangnya Melanie, dia juga nggak bisa bertanggung jawab. Nah, kamu jangan bela anak kamu ya. Saya tahu anak kamu tuh berandal, pemabuk. Jadi saya nggak heran kalau anak kamu pemakai narkoba. Dan yang terpenting adalah, saya ingin tahu apa hubungan anak kamu dengan Melanie di saat hilang. Mas nggak berhak ya ngomongin Pasha kayak gitu. Itu cara kamu membesarkan anak kamu, iya? Dan sekarang, saya nggak percaya dengan anak kamu. Nah, Mas, kita semua harus tenang. Tidak akan menghasilkan apapun yang baik kalau kita saling menyalahkan. Jangan juga menuduh anak-anak kita. Saya mengakui kalau Angga memang punya andil atas hilangnya Melanie. Saya akan bicara serius dengan dia. Mbak Arini, Mbak harus kuat. Kalau Mbak kuat, kita semua akan mendukung Mbak. Yang penting sekarang kita jangan sampai kehilangan akal sehat. Yang paling penting kita menemukan Melanie. Dan apapun yang terjadi di antara anak kita, orang lain nggak perlu tahu kok. Mas Chandra, coba lihat ini. Sisi gelap Chandra Wirayuda. Chandra Wirayuda putus asa. Dan ini, keluarga Wirayuda bersiap perang dengan media. Maaf Mas, tapi ini nggak bisa begini terus. Saya nggak akan memberikan pernyataan apapun sama media. Apa Mas nggak mikirin nama baik Mas Chandra dan perusahaan ini? Keadaan sekarang betul-betul rapuh, Mas. Seharusnya Mas Chandra tidak lepas kendali semalam dengan media. Kamu ngertiin dong posisi saya. Tolong jangan egois, Mas. Sudah berapa lama sih Mas kerja buat dapetin kita semua ini? Hah? Seharusnya Mas bisa menjaga sikap. Satu-satunya yang saya inginkan sekarang adalah Melanie ketemu. Baru saya akan memberikan pernyataan. Nggak bisa, Mas. Mas harus buat pernyataan sekarang juga. Apa yang terjadi sama Romi itu membuat media berspekulasi.
Apakah Mas mau media tahu tentang hubungan Melanie dan Pasha juga? Kalau itu untuk mengungkapkan kebenaran, saya akan beritahu kepada media kok. Dan satu-satunya, saya tidak akan membiarkan Pasha diam dan tenang. Dia harus beritahu saya apa yang terjadi dengan Melanie. Mas gak salah. Pasha itu keponakan kita, Mas. Pikirin dong. Gini, Mas, selama ini saya udah ikutin apa yang Mas minta. Untuk kali ini, please dengerin saya. Coba Mas Chandra pikirin dulu. Kalau Mas sudah siap buat pernyataan, biar saya ngurus semuanya. Mama bener-bener nggak ngerti deh cara pikirannya Mas Chandra, Pak. Bisa-bisanya kalau Mas Chandra berpikir Pasha bisa nyakitin Melanie. Udahlah, Mama tenang aja dulu. Mama nggak usah berpikiran secara berlebihan. Pokoknya kita selalu siap kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan kayak apa maksud Papa? Papa juga nggak tahu, Ma. Tapi kalau masalah ini didiamkan terus berlarut-larut, akhirnya polisi akan mulai mencurigai Pasha. Pasha itu anak kita. Papa kayak kenal Pasha aja. Nggak mungkin Pasha nyakitin siapapun. Ma, Papa harus berangkat ke kantor. Papa minta tolong Mama ambilkan tas Papa di dalam kamar. Biar Papa yang bukain pintu. Halo, Nuk. Lo pasti udah tahu maksud gue datang ke sini. Gue tahu. Lo mau minta maaf kan sama gue? Udahlah, Dan. Gue nggak mau lagi dengerin omongan lo lagi. Terus terang aja, gue nggak terima dengan cara lo. Gue bener-bener nggak terima. Nuk. Nuk. Tapi lo kan juga datang ke apartemen gue juga nggak pakai ngomong-ngomong dulu ke gue. Jadi lo juga nggak bisa nyalain gue dong. Sejak kapan gue datang ke tempat lo harus lapor ke lo dulu? Udahlah, nggak usah diperpanjang. Sekali lagi gue minta maaf sama lo soal kejadian kemarin. Ayolah, Nuk. Oke, gue maafin lo. Thanks, Nuk. Dan, apa kabar? Baik. Aku masih nunggu loh perempuan yang kamu maksud itu. Nanti kamu juga tahu. Pak, tasnya? Oke, Ma. Papa berangkat dulu ya. Papa berangkat ya. Bye, Ma. Aku nggak yakin kita mau ngelakuin ini semua, Mas. Ini kesempatan kita. Tapi aku nggak yakin. Kita harus yakin. Squad. Jangan gantian ya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Pak Chandra dan Bu Arini untuk wawancara ini. Bisa tolong dijelaskan bagaimana tentang Melanie sejauh ini? Maaf, saya tidak akan ngebahas investigasi anak saya. Yang pasti saya bingung dan sedih karena kehilangan anak saya, Melanie. Kita keluarga saling mendukung dan berdoa ya. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Bu Arini tahu keberadaan Melanie saat ini? Tidak ada satupun yang tahu di mana Melanie sekarang. Tapi satu hal yang pasti, saya yakin ada seseorang yang membawa dia pada saat malam dia hilang. Dan masih menahan dia sampai sekarang. Saya mohon, siapapun Anda yang tahu di mana Melanie, tolong kembalikan anak saya. Saya janji, saya atas nama suami saya, kami tidak akan menuntut apapun. Satu-satunya yang saya mau, saya cuma mau Melanie kembali. Tolong kembalikan anak saya.
Kamu udah ngejalanin wawancara ini dengan baik. Aku tahu ini nggak gampang, tapi aku yakin ini akan sangat berguna. Berguna untuk mencari Melanie atau perbaiki nama perusahaan? Ya, untuk dua-duanya tentunya. Saya yakin semua orang akan sangat terharu mendengar pernyataan Mbak Arini tadi. Dan aku juga yakin bahwa wawancara ini akan ditonton banyak orang. Aku nggak sanggup kalau harus lihat tayangan itu. Ya, Mbak Arini nggak usah nonton wawancara itulah. Selama orang mendengar pernyataan Mbak Arini dan Mas Chandra juga, saya yakin Melanie akan gampang ditemukan. Ini dari kantor, saya nggak mau terima. Ada yang mau teh lagi? Sekalian saya mau buat. Saya bantuin kamu, Frit. Yuk. Halo, ya. Saya di rumah. Ngomongnya nanti aja. Iya. Kamu ngerti nggak? Saya ada di rumah, nanti saya telepon kamu. Nanti bicaranya. Ngapain sih kamu ngerekam Melanie? Biarin aja Pak, Melanie juga seneng. Ya tapi Papa yakin dia nggak akan senang kalau dia tahu kau merekam dia pada saat dia bersama dengan Pasha. Ya tapi malam itu beda Pak. Apanya yang beda? Ya aku juga udah terlanjur kesel. Aku ngeliat Melanie sama Pasha berduaan. Ya, aku juga bingung Pak. Aku tahu aku salah. Papa mau tanya sesuatu sama kamu. Kamu harus jujur sama Papa. Kamu harus percaya sama Papa. Pak, aku capek. Aku mau istirahat. Kamu suka sama sepupu kamu? Kamu mencintai Melanie? Enggak. Jangan khawatir. Kamu tenang aja. Semuanya akan baik-baik. Papa cuma minta satu hal. Kamu serahkan video hasil rekaman kamu tentang Melanie. Tapi kan video-video itu ada di komputer, Pak. Dan komputer itu udah disita sama polisi. Angga, Papa tahu kamu itu anak pintar. Kamu pasti masih menyimpan backupnya. Nah, yuk, kamu serahkan sama Papa ya. Kamu tuh ngapain sih? Sana-sana. Kurang kerjaan banget sih kamu. Nggak mau ngomong. Oke. Jadi kamu mau aku ngapain? Ngeluarin lidah? Selena makin pintar mainnya ya? Ayo dong, Nadia jangan kalah. Mama, emangnya Mama bakal masuk TV ya? Iya sayang. Karena masalahnya Kak Melanie ya, Ma? Iya.
Papa juga. Kan kita mau minta tolong sama semua orang untuk dapetin Kak Melani. Terus kita sekolahnya kapan, Mah? Kalian main lagi ya? Main nih, Kak. Maaf Bu, saya datang untuk menagih janji Ibu. Janji? Iya, Ibu sempat bilang mau terlibat dalam investigasi ini. Dan sekarang saya butuh bantuan Ibu. Kamu yakin Kak Melani nyimpen kunci lokernya di sini? Iya, Mas. Soalnya di kunci itu tuh ada gantungan SpongeBob yang aku kasih ke Kak Melani. Dan dia kan suka banget sama SpongeBob. Tapi kok nggak ada ya? Mungkin dibawa sama dia kali, Mah. Kenapa sih, Om? Kok lokernya Kak Melani dibongkar-bongkar? Nadia aja nggak mau. Kalau misalkan Nadia nggak ada, habis itu lokernya Nadia dibongkar-bongkar. Mungkin aja kita bisa nemuin sesuatu yang penting di loker kakak kamu yang bisa menjadi petunjuk keberadaan dia. Oh, aku tahu deh di mana kuncinya. Mungkin kunci itu ada di tas sekolahnya Kak Melani, Mah, di situ. Iya. Ini kuncinya. Saya boleh ikut? Sebaiknya Bu Arini nggak usah ikut. Pak Doni kan udah janji sama saya. Saya mohon, Pak. Saya boleh ikut ya? Bu Arini nggak perlu khawatir. Apa yang Ibu bicarakan pada saat wawancara akan sangat membantu investigasi ini. Karena semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang akan mencari Melani. Tapi ada konsekuensinya. Maksud Pak Doni? Kalau sebuah kasus itu terlalu diekspos, kita jadi harus lebih berhati-hati. Karena reaksi orang itu berbeda-beda. Ada yang ingin membantu, tapi ada juga yang iseng hanya ingin mempermainkan keluarga Bu Arini. Jadi Bu Arini harus siap dengan hal itu. Siapa, Bi? Ini, Bu, ada kiriman bunga buat Ibu. Dari? Kurirnya juga nggak tahu, Bu. Kasih ya, Bi.